Welcome to Pods by Kincir bersama gue Baby. Dan gue Faiz. Gimana nih kabarnya menyambut tahun 2021, Mas? Baik. Ini gue kayak lagi menyambut 2021 dengan kegembiraan sih. Iya dong, pasti 2021 harus penuh dengan kegembiraan dan juga semoga di tahun 2021 ini kita dijauhkan dari COVID dan bisa segera normal lagi dong pastinya. Iya betul. Udah, aduh, kangen banget gue sama nongkrong sama teman-teman gue nih, Beb. Pasti dong, gue juga pengen nongkrong di luar ya kan. Iya, jadi gue kayak di kantor juga ya kerja kayak Jokowi. Gitu. Oke guys, jangan didengerin lawakannya receh banget. Gitu. Tapi di 2021 ini kayaknya gue mau mencari cewek deh, Beb. Siapa tuh? Udah ada kandidatnya kah? Nah itu dia, gue udah punya kandidat sih, cuman gue nggak tahu cara deketin itu cewek, Beb. Nah pas banget dong, berarti hari ini kita bahas aja tips-tips PDKT dengan cewek maupun cowok. Karena Betul. yang PDKT pasti bukan cuman Cewek aja, cowok bukan aja. cowok aja, cewek Betul. juga bisa Betul. dong. Jadi pertama referensi gue itu ada dari film Story of Kale. Jadi tips pertama dari film Story of Kale itu adalah bahas hal-hal menarik, jangan hanya basa-basi. Bener banget gak sih? Betul. Kayaknya bakalan bosen banget kalau misalkan kita deket sama orang tapi bahasnya cuman Gitu-gitu lagi aja, apa, uh-uh. udah makan belum Betul. sih, ya kan? Nah cobalah kita bahas hal-hal yang menarik perhatian. Jadi, Improve sedikit lah, lo Benar. gombal-gombal dikit juga nggak apa-apa sih kayak iya gitu benar. kan. Terus kita harus tahu kesukaan gebetan kita tuh Betul. apa sih gitu. Apakah Lo kita cari tahu deh tuh cewek itu suka film apa, suka makan apa, Bener suka warna apa, banget. suka buah apa, ya kan, dicari tahu lalu kalian obrolin deh tuh. sama banget dong kayak Kincir yang sering bahas film, game dan juga e-sports. Nah, tips yang kedua itu adalah berikan komentar jahil dan emoticon lucu. Waduh, emoticon yang imut-imut kali Iya ya. bener. Yang matanya yang ada keluar air mata terus ngakak-ngakak gitu. Bener banget, mengingat juga karena sekarang kita lagi physical distancing, kita nggak boleh ketemu dong. Jadi Betul. biar chatnya nggak bosen, banyakin emoticon dan stiker-stiker WhatsApp yang lucu-lucu. Kasih aja stiker-stiker yang peluk itu tuh, yang tangannya kayak apa, Upin Ipin gitu kan. Boleh ya, jadinya bisa membangun suasana juga. Nah, yang ketiga ada apa nih Kak Faiz? Oke, yang ketiga tuh ada selalu beri perhatian mulai dari hal kecil, Beb. Gitu. Bener banget, cewek tuh suka banget sama perhatian-perhatian kecil. Kadang cewek itu nggak perlu perhatian besar atau hal-hal yang besar gitu. Iya. Hal Dengan kecil aja. simpelnya kayak ceweknya lagi cerita terus kalian dengerin aja dengan baik kan, jangan nyeleneh atau ya berikan respon yang baik lah, intinya gitu. Cukup didengar dan direspon aja ya cewek. Betul. Kalau cowok perhatian kecilnya itu yang seperti apa? Dia suka ngelitikin, Beb. Enggak. Ya Nggak dong. suka lebih ngegombal sih, Beb, kalau cowok tuh. Gombalan, Iya. bukan pantun? Bukan, Oh, lebih ke bukan. gombal. Kayaknya kalau tips yang selanjutnya ini mengenai pantun bisa ya? Bisa dong. Yang keempat itu ada lemparkan humor Humor yang yang lucu. Oke, nah ini bisa banget kalau kita ngasih pantun ke ceweknya nih. Atau enggak ceweknya siapa tahu punya pantun. Bener banget. Ini jadi PDKT-nya agak sedikit mikir Betul, ya. jadi saling balas pantunnya tuh, mereka berdua lagi PDKT kayak gitu. Bener. Karena perempuan itu juga sukanya sama cowok yang humoris. Bener. Udah lagi nggak soal ganteng ya, karena nggak mungkin kita 24 jam cuma merhatiin cowok ganteng ya. Yang penting sih humornya sama kaya. Gitu sih. Beb. Oh, oke. Tips yang kelima ada quality time dengan watch party. Wow, ini nih nonton drama Korea bareng pacar atau bareng pasangan atau bareng yang kita sukain itu seru banget sih, Beb. Benar. Quality time-nya watch party karena 2020 ini kita menghadapi COVID. Jadi kita lagi nggak bisa dulu ke bioskop. Jadi quality time di rumah juga bisa dong sambil nonton drama Korea yang sedih-sedih atau nonton drama-drama lucu. Nah iya, lu kira-kira punya ini nggak, apa, kasih lah film drama Korea buat
pendengar kita nih, kira-kira ada nggak yang buat di watch party bareng pacarnya? Banyak. Kita nonton drama Korea Startup yang Aduh, lagi startup. Oke, itu juga bagus. kan udah selesai, kita Itu nggak udah perlu booming lagi. banget sih. Itu udah kalau mau mulai dari sekarang sih ya belum terlambat banget sih. Benar. Dan Tapi- saran gue juga ada salah satu, kalau mungkin kalian yang suka film yang nggak terlalu drama atau terlalu banyak konfliknya, itu ada Pinocchio. Pinocchio. Yes, Pinocchio, drama dari Korea. Gue sih ada film kayak Alice in Borderland, itu juga bagus. Kalau kalian cewek cowoknya suka game, itu salah satu film yang mesti ditonton sih. Itu seru banget. Baru season 1 dan 8 episode, itu seru banget. Itu guys, jadi kita juga jadi ngasih rekomen buat, film. Iya, buat watch party-nya. Benar. Terus sekarang nih ada tips dari film Mariposa. Oh, Filmnya Mariposa nih yang mencerita- film cinta monyet ya? Iya, menceritakan tentang kisah cinta anak SMA gitu. Gimana sih tips-tips nih buat anak-anak SMA yang baru PDKT? Kalau tadi Story of Kale mungkin hubungan yang lebih dewasa, yang lebih cool gitu. Ya, Sekarang ini- kita masuk ke cinta-cinta monyet. Aduh, cinta-cinta monyet ini bikin gremet-gremet nih, bikin gemes Bikin sebenarnya. nyes-nyes gitu. Oke, langsung aja tips yang pertama itu memulai obrolan lebih dahulu, Beb. Benar. Jadi kalau udah suka, nih buat cowok sih, kalau udah suka sama cewek ya udah langsung aja kayak ajak kenalan, namanya siapa gitu kan. Tapi jangan, menurut gue jangan langsung minta nomor handphone sih, kayak ya udah kenalan aja, sekedar kenalan, terus udah tahu namanya ya udah gitu aja. Jadi di next stepnya kalau lo udah ketemu lagi bolehlah lo minta nomor handphone, terus di next stepnya lagi lo bolehlah ajak jalan berduaan, boleh kayak gitu. Jadi jangan pas lo baru kenalan langsung terus ngajak pergi berduaan. Aduh, ceweknya pasti sedih tuh kayak gitu. Bener banget, tapi ini nggak berlaku cuman sama cowok aja ya. Cewek itu juga boleh memulai obrolan duluan gitu. Misalkan cewek suka nih sama nih cowok, mungkin lo bisa memulai obrolan lebih dulu. Nah, yang kedua itu ada apa? Yang kedua tuh ada bikin gimmick supaya dapat perhatian. Waduh, ini nih bener-bener Ini remaja nih, banget ya. Remaja banget, zaman-zaman sekolah banget nih kayak gini, cari-cari perhatian kecil ya kan. Bener, biar diperhatiin ya, ditanyain. Dijelin tuh kalau cewek pakai hijab tuh ditarik-tarik hijabnya. Jangan, gitu. jangan. Oh, jangan. Nanti kelepas dong kalau kayak gitu. Atau enggak di yang cucut gitu, yang di cat, jangan, tapi itu janganlah. Itu catcalling, jangan ya. Jangan ditiru ya. Dan guys, jangan ditiru. Ya paling gimmick-gimmick Iya, sakit sedikit aja gitu. Aduh, kayak badan aku sakit nih, aku pusing. Aku Kayaknya pusing. perlu dianterin pulang deh gitu. Iya, terus batuk-batuk kecil, aku covid gitu. Enggak ya. Enggak, karena sekarang sekolah juga di rumah Oh, aja iya, bener. ya. Jadi capernya lewat Zoom ya, lewat Iya, boleh virtual kayak, ya, caper-caper mau virtual ya. Bobonya sambil video call gitu kan. Lucu banget. Langsung. Yang ketiga ya, Mas kata langsung aja ke tips yang ketiga, yaitu ada beri beri jarak. jarak. Ya, beri jarak ini lu jangan, ya udah kenalan terus jangan dipepet-pepet terus ya, nanti ceweknya bosen sama lu, malah ilfil sama lu gitu ya. Kalau lu sebagai cowok gimana nih ngelihat cewek yang mungkin mulai PDKT duluan gitu, mulai ngedeketin lo duluan? Waduh, alhamdulillah banget sih Beb kalau buat gue. Tapi- Tapi caranya kalau ceweknya udah deketin kita ya udah kita respon baik juga, respon ya kita terima, terus kayak ya udah kenalan, gue siapa itu, kasih tahu. Berarti lo termasuk orang yang kalau misalkan ngedeketin orang tuh lo bakalan beri jarak sedikit, tarik ulur gitu. Yoi. Kita sih welcome, cuman kita kasih ya tarik ulur lah. Jadi jangan selalu di chat terus, nanti ceweknya malah apaan sih kayak gitu kan. Benar. Langsung aja ke tips yang keempat, yaitu berani bicara dengan Orang orang tuanya. Ini Waduh. namanya gentleman. Ini kalau buat cowok sih step paling susah sih menurut gue. Waduh, kayak pengalaman nih. Aduh, ini paling ditakutin kayaknya nih sama cowok-cowok nih kalau ketemu orang tua perempuannya nih. Iya dong, karena kan kalau pacaran kita juga mesti dapat izin ya Betul. kan. Apalagi di sini filmnya menceritakan mereka yang masih SMA. Gitu. Jadi
menurut gue kalau lo udah kenalan sama orang tuanya sih itu lebih aman sih. Jadi kayak lo bisa izin pergi berdua, terus orang tuanya nggak perlu khawatir banget, jadi udah tahu perginya sama siapa gitu. Iya, lo juga sebagai pasangan juga harus mengenal karakter keluarga pasangan lo. Bener banget. Bener kan? Terus selanjutnya di tips yang kelima. Jangan lama-lama memendam perasaan. Aduh, ini kalau dipendem terus nanti keluarnya lewat yang lain lagi. iya, malah dipendem malah diambil orang ya. Aduh, jadi jangan lama-lama guys, kalau punya perasaan cepet diungkapin daripada dipendem terus kepepet sama yang lain. Iya, Aduh, nggak enak banget sih dipepet. benar. Ungkapkan apa yang kalian rasakan. Iya, Masalah jawaban iya atau tidaknya Itu belakangan. belakangan ya. Jadi ya udah, lu coba aja lu. Kalau PDKT ya beraniin diri aja ngungkapin perasaan lu kalau lu suka sama dia. Tapi kalau dia gak suka sama lu jangan marah gitu. Ya begitulah tips-tips dari kita. Mungkin agak klise tapi bisa kalian praktekkan gitu. Iya. Buat kalian yang mungkin baru pertama kali deket sama Perempuan yang cewek atau sama cowok ya kan. Mungkin tips-tips dari film ini bisa kalian tiru lah ya. bisa dicontoh. Bisa kalian baca juga di kincir.com. Tinggal search aja PDKT ala Kale dan PDKT Dari GP film Mariposa. Mariposa. Jadi jangan lupa ke website Kincir di www.kincir.com. Sebelumnya lo udah pernah pacaran belum sih? Pacaran udah sering ya. Ya. Lo termasuk orang yang pernah mengalami toksik dalam hubungan kah? Ini aduh. Pasti dong. Pasti kayak ini di toxic dalam hubungan sih kayak toxic dalam hubungan sih kayak ini udah bener-bener habit, kayak udah kayak banyak deh yang toxic dalam hubungan ya. Hal yang paling sering ditemui ya mungkin betul. bertahan lama dengan pasangannya tapi nggak taunya hubungannya itu udah toksik banget ya kan. Ternyata kayak terpaksa aja gitu pacaran sama pacarnya. Terus temen gue juga suka cerita nih yang nggak boleh pergi-pergi sama temennya sendiri. Padahal itu kan ya temen loh, walaupun itu temennya cowok, kadang di hubungan toksik kayak dilarang kayak gitu. Pergi-pergi sama Benar. cowok. Oke, jadi sekarang kita bakal bahas mengenai 5 bukti hubungan toksik Andin dan Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Ya Allah, film kesukaan gue banget Lo ini. tau sinetron yang saat ini sangat dipuja-pujakan, Betul. si Aldebaran ini loh. Ini yang kalau di katanya- Twitter nih kalau malam-malam hashtagnya muncul mulu nih. Apa? Ikatan cinta. Waduh, ini dia katanya suami idaman gitu kan, sugar daddy katanya. Aduh, Demen banget nih gue. badannya itu loh. Jadi mungkin ya ini di film Ikatan Cinta ini relate banget sama kehidupan kita sih. Bener Jadi banget. jadi mungkin ini tipsnya biar kalian hindari dari film ini sih. Jadi jangan ditiru ya. Jadi yang pertama nih dari toksik hubungannya si Andin dan Aldebaran, yaitu adalah hubungannya tuh nggak jujur. Kalau dari awal hubungan kita itu nggak jujur, ke belakangnya pasti akan Bener. bohong terus dong. Ini yang ngebuat hubungan nggak langgeng sih. Karena di dalam suatu hubungan itu harus ada apa? Kepercayaan. Ini awalnya sih menurutku dari posesif, Beb. Jadi ini Oke. antara cewek atau cowok ini kayak ya posesif banget dalam hubungan. Terus mereka tuh bisa kayak buang-buang kecil, lama-lama sering tuh buang kecil. Terus ya bisa membuat selingkuh kayak gitu sih kalau hubungannya udah nggak jujur. Menurut lo sebagai laki-laki, apakah ketika lo dikekang lo akan bohong? Ya aduh, ini kayaknya sebagian, bukan ya gue nggak bisa bilang sebagian atau diri gue dari sebagian kecil atau sebagian besar ya. Ini dari gue sendiri, kalau gue dikekang gue bisa bohong sih, kayak ya udah gue pengen ngelakuin ini, cuman kalau nggak boleh ya gue bohong aja sih, paling kayak gitu. Cuman itu nggak baik sih, akhirnya ya udah gue minta maaf terus nggak gue lakuin lagi. Tapi ujung-ujungnya bohong lagi. Enggak dong, gue bohong cuma sekali doang seumur hidup. Bohong banget. Itu bohong, itu bohong loh, itu bohong.
Gitu ya guys, jadi kalau memulai hubungan itu jangan pernah dimulai dengan kebohongan, tapi dimulai dengan kejujuran. Ya udah lu ngaku aja, atau kalau mau kemana-mana bilang, jangan bohong pergi sama siapa gitu. Dan jangan lupa lakuin apa yang lo mau lakuin, dan jangan terpaksa. Tuh. Oke, yang kedua itu ada Andin, adalah cewek yang gak berani membela dirinya sendiri guys. Jadi kalaupun diketusin sama Aldebaran tuh dia selalu diam, dia yang ikhlas deh, oke gak apa-apa aku diginiin gitu. Ya Allah, terlalu baik banget si Andin ini. Terlalu pasrah ya kan. Sebenarnya kita sebagai cewek juga harus membela diri ketika kita memang benar, iya gak? Iya, tapi ini kalau buat cowok idaman banget sih, kayak cewek yang nurut-nurut gitu loh sama suaminya. Iya, tapi kita tidak bisa juga untuk selalu baik sama orang gitu. Oh gitu ya, itu kalau versi ceweknya ya. Iya Kalau dong. versi cowok sih ya bagus sih cewek nurut sama suami itu. Terkadang cewek itu nggak boleh, terkadang cewek itu harus egois. Oh gitu. Iya dong, masa Pantes, kita pantes. harus selalu diam. Kita harus, kalau diketusin kita diem aja gitu, kan nggak mungkin. Nah yang ketiga ini ada Aldebaran memiliki cara berkomunikasi yang buruk katanya. Jadi permasalahan itu tuh bukan cuma masalah KDRT, perselingkuhan, masalah ekonomi, tapi juga komunikasi yang menjadi salah satu alasan terbesar kenapa sebuah pernikahan itu berakhir di sidang perceraian. Komunikasi itu adalah hal yang paling penting di dalam sebuah hubungan. Kalau Itu komunikasinya salah satu kunci ya, komunikasi. benar, ketika komunikasinya lancar berarti kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya. Betul. Yang selanjutnya itu yang keempat ada sifat dan prinsip keduanya berbeda jauh. Benar, beda banget. Untuk menyatukan dua manusia itu sangat susah ya, Sangat untuk susah. menjadi satu pikiran dan satu prinsip. Benar. Benar. Jadi sebenarnya harus ada salah satu yang mengalah dan lebih bisa mengikuti ya. Iya, tapi ini dalam hubungan pernikahan sih menurut gue nggak baik sih. Jadi tetap mesti ada komunikasi keduanya. Jadi jangan, walaupun kalian beda pikiran, beda ya, itu saling komunikasi aja. Benar. Kan cuma beda prinsip dan pemikiran aja ya, tidak beda rasa. Waduh, mantep betul. Entah. Yang kelima permasalahannya ini ada apa nih? Menikah terlalu terburu-buru. Wah, ini banyak banget sih yang kayak gini nih. Teman-teman gue juga ada juga yang nikah muda. Cuman ya kalau lo pengen nikah buru-buru tuh dipikirin baik-baik sih. Jadi udah matang banget kalau lo mau nikah nih. Jangan pas nikah tiba-tiba di hubungan lo jadi berantem mulu kayak gitu kan. Pernikahan yang terburu-buru itu tidak memikirkan gimana nih ke depannya gitu. Jadi lo harus bersiap. Bener. Ya enggak sih, enggak asal wih besok gue menikah nih gitu. Udah Besok gue nikah nih, besok gue gitu. Udah bisa bebas nih, Iya, enggak perlu ngumpet-ngumpet lagi. Jangan cuman mikir enak-enaknya aja sih. Jadi lo mesti punya persiapan dalam hubungan suami istri atau hubungan pernikahan sih gitu. Bener, persiapan dan mental yang Mental, cukup bener gak sih? mental itu salah satu hal penting, mental tuh. Bener, kita jadi kemana-mana nih ya. Habis ngomongin tips PDKT, kita ngomongin masalah toksik dalam hubungan. Gimana tuh? Aduh. Jadi teman-teman yang punya hubungan yang toksik itu harus belajar dari sinetron Ikatan Cinta. Kan banyak banget pelajaran yang bisa diambil, ya kan? Betul. Jadi gitu guys, ya kan, dari tadi kita ngobrolin masalah tips PDKT sampai ke toksiknya hubungan gitu, baik pacaran maupun di hubungan pernikahan, ya nggak sih? Jadi sinetron Ikatan Cinta ini juga bisa buat pelajaran kalian yang mempunyai toksik hubungan. Jadi jangan sampai itu kejadian di hubungan kalian juga, bener nggak? Iya, kalian harus hindari hubungan toksik. Ya udah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai hubungan toksik dan juga tips-tips untuk mendapatkan cewek atau sebaliknya ya. Bener, dari film ya kan. Kalau kalian mau membaca secara lengkap, kalian bisa langsung baca aja di www.kincir.com. Karena di sana banyak banget pembahasan mengenai film, game dan juga e-sports. Terus jangan lupa kalian follow Instagram kincir.com dan ispl.id. Oke guys, sampai ketemu di Pods by Kincir selanjutnya. Bye bye. Bye bye.